Tahukah Anda, sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan ternyata datang dari orang terdekat. Sebuah mimpi yang indah, alih-alih menjadi berkah, justru mencetuskan cemburu dan kebencian. Hari ini kita akan menyelami kisah epik yang mengubah sejarah. Kisah tentang seorang pemuda yang bernama Yusuf, yang dibuang dan dijual sebagai budak, namun akhirnya bangkit menjadi penguasa. Ini bukan hanya cerita tentang penderitaan, tetapi tentang bagaimana takdir, kesetiaan, dan pengampunan dapat mengubah nasib seseorang yang paling terpuruk. Siapkah Anda untuk mengetahui bagaimana Yusuf melewati lembah gelap itu? Tetaplah bersama kami. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, dan hal itu terlihat jelas. Yakub menghadiahinya jubah indah berlengan panjang, sebuah simbol status yang membedakannya dari 10 kakak yang lain. Tentu saja ini memicu kecemburuan. Namun puncaknya adalah 2 mimpi yang diceritakan Yusuf. Mimpi pertama, Yusuf melihat berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandum miliknya. Mimpi kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Coba bayangkan, seorang adik mengatakan kepada kakak-kakaknya, "Kalian akan sujud kepadaku." Reaksi mereka? Tentu saja murka. Mereka tidak melihatnya sebagai visi ilahi, melainkan sebagai arogansi. Kebencian mereka pun mencapai titik didih. Suatu hari, para kakak Yusuf sedang menggembalakan domba. Yakub menyuruh Yusuf menyusul untuk melihat keadaan mereka. Ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Saat melihat Yusuf datang dari kejauhan dengan jubah kebanggaannya, mereka bersepakat untuk membunuh dia. Hanya Ruben, anak sulung, yang berhasil mencegah pembunuhan langsung. Sebagai gantinya, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering. Mereka duduk dan makan di dekat sumur itu, membiarkan Yusuf berteriak meminta tolong. Betapa dinginnya hati mereka. Tidak lama kemudian, Hafilah pedagang Ismail lewat. Apa yang dilakukan para kakaknya? Mereka tidak membunuhnya, tetapi menjualnya seharga 20 keping perak. Mereka merobek jubah Yusuf, melumurinya dengan darah kambing, dan kembali ke Yakub sembari mengatakan, Yusuf telah diterkam binatang buas. Yakub berduka tak terhibur. Sementara itu Yusuf dibawa ke Mesir, menjadi budak di rumah seorang pejabat tinggi Firaun yang bernama Potifar. Dari anak emas, kini ia menjadi properti di negeri asing. Namun Alkitab mencatat, Tuhan menyertai Yusuf. Segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Potifar melihat ini, dan dengan cepat ia menunjuk Yusuf sebagai kepala atas seluruh rumah tangganya. Tetapi cobaan datang lagi, kali ini dalam bentuk godaan. Istri Potifar tertarik kepada Yusuf. Ia merayunya hari demi hari, tetapi Yusuf menolak dengan tegas. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Suatu hari ketika tidak ada orang di rumah, wanita itu memegangi jubah Yusuf. Yusuf melarikan diri dan meninggalkan jubahnya. Karena ditolak, wanita itu memutarbalikkan cerita, menuduh Yusuf ingin memperkosanya. Tanpa menyelidiki, Potifar murka dan melemparkan Yusuf ke dalam penjara kerajaan. Lagi-lagi tak bersalah, Yusuf dihukum. Bahkan di penjara, karunia Yusuf tetap bersinar. Ia mendapat kasih karunia dari kepala penjara dan diangkat menjadi pengawas. Di sana ia bertemu dengan kepala juru minuman dan kepala juru roti Firaun yang juga di penjara. Keduanya mendapat mimpi yang mengganggu.
Yusuf dengan kuasa dari Allah menafsirkan mimpi mereka. Yang pertama, juru minuman. Dia bermimpi dalam 3 hari ia akan dikembalikan ke jabatannya. Dan yang kedua, juru roti. Dia bermimpi dalam 3 hari dia akan dihukum mati. 3 hari kemudian tafsiran itu benar-benar terjadi. Sebelum juru minuman bebas, Yusuf memohon, "Ingatlah aku." Tragisnya begitu bebas, juru minuman itu melupakan Yusuf. Yusuf mendekam di penjara selama 2 tahun lagi. Tiba-tiba, Firaun sendiri mengalami 2 mimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh ahli sihir Mesir manapun. Mimpi yang pertama, 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Dan mimpi yang kedua, 7 bulir gandum layu menelan 7 bulir gandum berisi. Barulah juru minuman itu teringat kepada Yusuf. Yusuf dibawa ke hadapan Firaun. Tafsiran Yusuf, 7 tahun kelimpahan akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan hebat. Bagaimana solusinya? Kumpulkan persediaan makanan dalam jumlah besar selama tahun-tahun berkelimpahan. Firaun begitu terkesan. Ia berkata, "Dapatkah kita mencari orang yang seperti ini, yang penuh dengan roh Allah?" Saat itu juga Yusuf, sang budak yang baru keluar dari penjara, diangkat menjadi wazir agung, penguasa kedua Mesir. Kelaparan pun datang. Dan siapa yang datang ke Mesir untuk membeli makanan? Saudara-saudara Yusuf. Mereka sujud di hadapannya, menggenapi mimpi masa kecilnya. Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Setelah serangkaian drama untuk menguji hati mereka, akhirnya Yusuf menyingkapkan dirinya. "Akulah Yusuf, adikmu yang kamu jual ke Mesir. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Allah." Kisah Yusuf mengajarkan kita pelajaran abadi. Apa yang direncanakan manusia untuk kejahatan, Allah dapat mengubahnya menjadi kebaikan. Dari sumur ke penjara, hingga ke tahta, Yusuf tidak membalas dendam. Ia memilih pengampunan, yang memulihkan keluarganya dan menyelamatkan banyak bangsa dari kelaparan. Apakah Anda pernah merasa dikhianati? Merasa nasib Anda sudah di ujung tanduk? Ingatlah kisah Yusuf. Pilihlah untuk percaya bahwa di balik kesulitan, ada rencana yang lebih besar sedang bekerja. Jika cerita ini menginspirasi Anda, silahkan tekan tombol like dan bagikan kisah heroik ini kepada teman-teman Anda. Tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan dari kisah Yusuf. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah Alkitab inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.